Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Kurniawan dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang budidaya ikan konsumsi. Budidaya ikan adalah salah satu bentuk budidaya perairan yang khusus membudidayakan ikan di ruang tertutup, biasanya untuk menghasilkan bahan pangan, ikan hias, dan rekreasi. Ikan yang paling banyak dibudidayakan adalah ikan mas, salmon, lele, dan tilapia. Yang kedua, pengertian ikan konsumsi. Ikan konsumsi adalah ikan yang lazim dikonsumsi sebagai makanan sehari-hari oleh manusia. Berbagai cara telah ditempuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengkonsumsi ikan, seperti pengembangan budidaya ikan secara intensif. Yang ketiga, pengelompokan ikan konsumsi. Yang pertama ada air tawar, yang kedua ada air payau, dan yang ketiga ada air laut. Dan di air tawar ini terdapat ikan mas, ikan patin, nila, dan gurame. Dan di air payau ini terdapat ikan bandeng dan undang windu. Dan di air laut ini terdapat ikan kakap putih dan kerapu. Dan di sini saya akan menjelaskan ikan bandeng. Ikan bandeng merupakan salah satu ikan konsumsi yang populer di Indonesia. Ikan ini sendiri berasal dari famili Canidae. Ikan bandeng bisa ditemukan di Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik. Di Indonesia, julukan lain bagi ikan bandeng adalah ikan bolu dalam Bugis dan Makassar. Jadi, julukan ikan bandeng ini adalah ikan bolu dalam bahasa Bugis dan bahasa Makassar. Sementara, dalam bahasa Inggris, bandeng dikenal dengan nama millfish. Ikan bandeng muda hidup di laut selama 2-3 minggu setelah menetas. Ikan ini kemudian akan berimigrasi ke rawa-rawa bakau yang airnya merupakan air payau. Namun, ikan bandeng juga bisa hidup di danau-danau air asin. Bandeng akan kembali lagi ke laut untuk berkembang biak. Mereka cenderung berkawanan di sekitar pesisir dan pulau yang memiliki terumbu karang. Jika sudah berkembang biak, ikan bandeng yang masih muda biasanya dikumpulkan oleh pembudidaya untuk dipindahkan ke tambak-tambak budidaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sarana dan prasarana ikan bandeng. Yang pertama, jaring. Jaring digunakan untuk menangkap ikan bandeng di tambak. Sementara itu, selang atau pipa berfungsi untuk mengalirkan air atau sipon. Yang kedua, jaring hapa. Digunakan untuk memisahkan bandeng yang sakit atau berbeda ukuran. Yang ketiga, obat-obatan. Obat-obatan ini berfungsi sebagai pencegah atau perawatan bandeng yang sakit. Yang keempat, timbangan. Timbangan ini biasanya untuk mengukur bobot saat panen. Yang kelima, pompa. Pompa ini digunakan untuk menyuplai air dari sumber air atau menguras air tambak. Dan yang terakhir, bangunan atau saung. Nah, bangunan atau saung ini berfungsi untuk sebagai tempat istirahat dan tempat menyimpan saprokan. Keberadaan sarana harus diperhatikan, terutama saat menyimpannya supaya tidak menyulitkan ketika akan digunakan. Selain itu, kebersihan dari saprokan juga harus dijaga supaya penyebab penyakit dapat dihindari. Tentu saja, pemilik tidak ingin usaha budidaya bandeng miliknya gagal karena sarana yang digunakan kotor. Kondisi kotor ini bisa mendatangkan bibit-bibit penyakit. Penyakit tersebut akan masuk ke dalam perairan dan menyebabkan bandeng menjadi sakit, bahkan mengalami kematian. Nah, penyakit ikan adalah sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan pada ikan.
sehingga dapat menimbulkan kerugian dan berproduksi bagi ikannya. Timbulnya penyakit pada ikan disebabkan oleh ketidakserasian antara 3 faktor, yaitu kondisi lingkungan, kondisi ikan, dan organisme patogen. Kemungkinan adanya serangan penyakit pada budidaya ikan bandeng dapat terjadi dalam setiap tahapan dalam kehidupannya, mulai dari telur sampai bandeng dewasa. Nah, ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemungkinan adanya serangan penyakit pada ikan bandeng, yaitu tindakan pencegahan dan pengobatan. Pencegahan merupakan tindakan yang paling efektif untuk menanggulangi timbulnya penyakit. Upaya pencegahan dapat ditempuh dengan 2 cara, yaitu proteksi dan prevensi. Yang pertama, proteksi. Proteksi adalah bagaimana mengkondisikan lingkungan seoptimal mungkin agar dapat mendukung kehidupan ikan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkondisikan lingkungan tersebut. Yang pertama, kualitas air. Yang kedua, ada pakan. Yang ketiga, monitoring. Nah, berikutnya prevensi. Prevensi yaitu mengkondisikan ikan agar tahan terhadap kemungkinan adanya serangan penyakit. Beberapa hal yang perlu kita lakukan yaitu seleksi benih, mengurangi terjadinya stres, mengatur padat lebar. Dan yang terakhir, pengobatan. Tindakan pengobatan merupakan alternatif terakhir yang perlu kita lakukan apabila ikan bandeng terserang penyakit. Meskipun akhir-akhir ini jarang ditemukan adanya serangan penyakit pada budidaya bandeng. Namun demikian, ada beberapa jenis ektoparasit yang pernah dilaporkan menyerang ikan ini. Oleh karena itu, ikan bandeng merupakan ikan yang jarang terserang penyakit, sehingga tindakan pengobatan dengan penggunaan jenis obat dari bahan kimia belum ditetapkan secara pasti. Oleh karena itu, pendekatan alamiah dengan pemanfaatan obat alami saat ini lebih dikedepankan. Untuk pengobatan dengan menggunakan bahan alami yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan tumbuhan saga. Saga dapat ditemukan di hutan, semakin belukar atau di taman sekitar pekarangan rumah sebagai tanaman obat. Merupakan tumbuhan tropis atau subtropis serta dapat ditemukan dari 1 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Khasiatnya itu membunuh parasit, anti radang, dan melancarkan pengeluaran nanah. Bercak-bercak berwarna pada kulit yang terpapar penyejuk pada selaput lendir. Itulah pengobatan untuk jika ikan bandeng terserang hama penyakit. Alternatifnya menggunakan tumbuhan saga. Yang tadi sudah saya jelaskan, tumbuhan saga itu sangat berkhasiat dan dapat ditemukan dari 1 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Kesimpulannya, pengobatan ikan bandeng ini dapat melalui tumbuhan saga. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.